Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa, video ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Seksual AUD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irsyad MPDI. Oh iya, video ini membahas mengenai sex education yang diajarkan di sekolah loh. Nah, kali ini saya mewawancarai seorang pendidik bernama Ibu Naili Musyafiah SPD. Beliau ini merupakan salah satu pendidik yang mengajar di TK Muslimat 01 Pododadi. Untuk setiap informasi di video ini, pastinya penting sekali kan bagi kita para orang tua ataupun kita sebagai calon pendidik nantinya. So, tunggu apa lagi? Kita simak videonya bareng-bareng yuk teman-teman. Sex education atau biasa disebut sebagai pendidikan seks ya Bu. Nah, seperti yang kita ketahui di era zaman sekarang ini kan kalau ada yang perbincangan mengenai seks itu masih dianggap sebagai hal yang negatif gitu ya, sensitif sekali gitu. Nah, karena di kalangan sebagian masyarakat ini kan seks masih dianggap sebagai hal yang tabu ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu sebagai pendidik nih mengenai hal tersebut? Oke. Untuk sex education atau pendidikan seks di kalangan masyarakat kita memang belum terlalu dicanangkan, padahal itu sudah menjadi PR ya buat kita semua, karena lihat maraknya kasus-kasus pelecehan seksual, apalagi sekarang mulai anak 3 tahun itu sudah banyak sekali kasus yang mengalami itu. Jadi seharusnya ini bukan hanya PR dari segi pendidik atau guru sekolah, tapi juga dari pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang pun, dan kita harus berkolaborasi antara pemerintah, berarti sekolah, pendidik, dan orang tua juga masyarakat pada umumnya. Kalau sudah kita bareng-bareng, kita canangkan bahwa pendidikan seks ini juga perlu, baik dari anak usia dini, remaja, bahkan sampai dewasa, itu akan paling tidak mengurangi tingkat kasus yang ada. Nah, kalau pendidikan seks yang dari anak usia dini, kita hanya memperkenalkan hal-hal yang masih kecil atau memperkenalkan dasarnya saja. Untuk usia di atasnya lagi, kita sudah memperkenalkan adanya norma-norma agama, gimana kita sebagai seorang perempuan, kita harus menutup aurat sesuai dengan agama kita. Padahal itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga bisa mengurangi tingkat kasus pelecehan seksual itu. Jadi kita sebenarnya harus berkolaborasi bareng, karena sudah dianggap harus ada yang namanya pendidikan seks. Berarti harus ada kerjasama antara pemerintah, pendidik maupun orang tua dan masyarakat. Walaupun itu nggak harus kita secara besar langsung, tapi sedikit demi sedikit, paling tidak kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita harus sadar adanya pendidikan seks. Lalu apakah pendidikan seks ini itu perlu diberikan kepada keluarga maupun pada anak, dan seberapa pentingnya sih pendidikan seks ini itu bagi anak usia dini khususnya? Kalau menurut saya penting sekali, karena melihat memori anak itu dari anak usia dini 3 tahun sampai usia 5 tahun itu mereka memorinya masih sangat jelas ya. Jadi diberikan apa sedikit, stimulus apa sedikit, mereka langsung akan merespon dengan baik kayak gitu. Jadi kenapa harus dari usia dini? Karena satu, kita membekali mereka dari usia dini untuk menjadi tebeng atau pelindung diri dari para predator seks itu. Jadi paling tidak kenapa harus dari usia dini? Karena saat ini untuk maraknya kasus, para predator itu sudah banyak yang mengincar anak-anak yang usia dini dari 3 tahun, 5 tahun itu. Jadi kalau dari usia dini kita canangkan dasarnya dulu, nanti usia lanjutnya ada, jadi kayak ada step by step untuk memberikan pendidikan seks ini. Berarti ada tahapannya sendiri? Iya. Nah, kalau sekolah-sekolah zaman sekarang ini kan mungkin sudah ada beberapa yang mengajarkan pendidikan seks di sekolahan. Kira-kira di sekolah tempat Ibu bekerja ini, apakah
anak itu sudah dikenalkan atau sudah diajarkan mengenai pendidikan seks, dan kalaupun sudah ada, bagaimana sih cara mengenalkan dan mengajarkan pendidikan seks itu pada anak? Oke. Untuk kita memperkenalkan atau memberikan pendidikan seks pada anak usia dini, ini kita di PAUD ya, usia dini. Jadi yang pertama kita memperkenalkan karena kita sistemnya kan tematik. Tematik kita pakai tema aku dan diriku kayak gitu lah. Kita subtemanya ada tubuhku kayak gitu kan. Nah, cara penyampaiannya gimana ya? Kita kasih ke contoh gambar ataupun visual lain di mana ini yang namanya tubuh, ini kepala sampai semua, sampai kita kenalkan ke kelamin bahwa perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda gitu, dan mereka harus tahu kenapa yang laki-laki harus kenal yang perempuan juga, yang perempuan juga harus kenal yang laki-laki, dengan cara yang tidak melulu kita monoton, tapi ada dengan cara nyanyi, ada dengan cara kita permainan, ada dengan cara kita saling mengetahui dari gambar-gambar yang sudah kita berikan, baik itu video atau foto. Berarti untuk mengenalkan perbedaan antara kelamin pria dengan wanita tidak harus dengan penggunaan gambar, iya, tapi bisa dengan nyanyi atau lain kayak gitu. Pada usia, kira-kira pada kisaran usia berapa anak itu sebaiknya sudah diajarkan mengenai pendidikan seks ini, entah itu dari orang tua ataupun dari pendidiknya, dan untuk memulainya sendiri itu bagaimana ya Bu, kira-kira caranya gitu? Oke, karena kita sebagai pendidik, berarti kita mulai dari anak masuk kan 3 tahun. Jadi menurut kami dari usia 3 tahun itu anak sudah mulai kenal dengan teman sebayanya. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih dia rambutnya panjang? Ini kalau yang laki-laki rambutnya pendek. Mungkin dari sisi yang terlihat secara nyata dulu, jadi dari usia 3 tahun kalau menurut saya. Bagaimana cara mengajarkannya? Kalau di sekolah karena kita sudah membekali mereka dari dasar, dari yang tadi ya bentuk visual, gambar ataupun dari nyanyian, itu akan terbawa ke rumah. Nah, ini tinggal kita harus berkolaborasi dengan orang tua yang di rumah. Jadi orang tua yang di rumah pun harus bisa memberikan sex education di rumah. Gimana caranya? Dengan ketika kita mau membuka baju anak, kita pamit dulu, maaf ya, kayak gitu kan, mau dibuka baju, terus jangan sampai kita memperlihatkan bahwa kita seumpama nih ya sedang ganti baju di depan anak, itu jangan. Terus atau mandi bareng, ataupun anak kita harus tahu yang boleh melihat alat kelamin dia siapa aja, terus dia ketika seumpama udah ada toilet training sama siapa aja nih bisa diantarnya kayak gitu. Jadi apa yang sudah diberikan di sekolah paling tidak orang tua sudah tahu dan dilanjutkan di rumah kayak gitu. Nah, untuk ibu sendiri nih ya sebagai pendidik, gimana sih pandangan ibu mengenai pemberian pendidikan seks ini terhadap anak usia dini? Oke, kalau menurut saya pemberian pendidikan seks pada usia dini ini sangatlah penting. Ya, saya katakan penting karena mungkin kalau zaman dulu kita belum terlalu zaman kita TK ya atau PAUD itu belum terlalu yang difokuskan ke situ. Tapi untuk kesini-sini ternyata semakin berkembangnya zaman, di mana anak ketika lihat HP saja itu kadang keluar iklan-iklan yang tidak seharusnya, konten dewasa yang tidak seharusnya mereka lihat. Jadi kalau anak sudah melihat seperti itu dari HP, dari game, dan kita tidak ada kontrol buat anak, itu akan menjadi apa ya? Mereka akan tertarik ke hal-hal yang seperti itu. Padahal hal-hal yang seperti itu bisa kita minimalisir dari usia yang dini, dari sejak dini mungkin. Kalaupun sudah terlanjur, bukan berarti kita tidak bisa mengatasi itu semua. Makanya sebelum terlanjur, kita harus memberikan pendidikan seks dari anak yang paling usia dini. Nah, ini menanggapi ya, berarti ya Bu, bahwa gadget ini kan emang kita di dunia sekarang ini, zaman sekarang ini serba gadget. Nah, itu kalau kita lengah sedikit saja itu anak sudah tanpa sengaja kan bisa membuka semuanya, entah itu konten dewasa atau yang lainnya. Nah, itu pertanyaannya seberapa maksudnya seberapa pengawasannya kita untuk menghindari hal-hal tersebut gitu loh pada anak itu. Kalau dari saya sendiri untuk
anak-anak yang sudah bersama saya itu kita harus memberikan apa ya, untuk kontrolnya kalau kita batasi mungkin mereka bisa saja merengek minta, atau jangan lihat HP terus, mereka juga Ada yang marah. nanti jadinya malah marah-marah nggak karuan. Jadi kalau menurut saya berikan kegiatan yang itu menguras fisik. Jadi kalau fisik mereka selain melatih motorik juga melatih fokusnya mereka. Jadi kalau udah capek dengan fisik, dia udah senang sama misal mainan mobil-mobilan atau mainan apa pasir atau apa yang lebih untuk menguras fisik lah gitu. Jadi mereka ada kegiatan kalau di sekolah kita kan nggak ada ya yang namanya main HP, kecuali kalau mau diperlihatkan video-video tertentu kayak gitu atau mau nyanyi-nyanyi bareng yang memang itu sebagai alat untuk kita, media untuk kita untuk pembelajaran. Tapi kalau semua di sekolah kita pinjami HP untuk main game, untuk lihat YouTube, itu kan kayaknya nggak terlalu efektif banget kayak gitu. Jadi di rumah pun para orang tua juga kita berikan edukasi, jangan terlalu banyak, boleh main gadget tapi jangan dibatasi, jangan terlalu banyak, karena efeknya juga nanti ketika dia di sekolah juga berefek. Ada yang ngantuk, ada yang tidak fokus untuk itu kan pelajaran gitu. Jadi setiap anak itu kan memiliki tahapan proses perkembangannya masing-masing ya. Terusan ada yang di usia tertentu anak itu suka bermain alat kelaminnya sendiri, entah itu ada rasa senang atau rasa geli atau rasa yang lainnya. Nah, itu menurut Ibu, apakah anak tersebut wajar di usianya yang sekarang atau tidak? Dan respon apa sih yang sebaiknya orang tua ataupun pendidik berikan ketika anak tersebut itu melakukan hal yang seperti itu kembali? Di usia PAUD ini memang kadang ada anak yang tiba-tiba tiba-tiba dia main kelabing sendiri. Padahal kalau dari usia 3 sampai 5 tahun itu masih terhitungnya dia normal. Tidak bisa kita judge mereka bahwa oh ini anak sudah melakukan seks sendiri ini, nggak bisa, karena untuk usia yang dari 3 sampai 5 tahun itu kan berarti mereka baru berkenalan dengan diri mereka sendiri, dengan tubuh mereka sendiri. Mungkin ada yang mereka melakukan hal itu karena dia ingin tahu ini apa, ini kenapa kok rasanya kayak gini, kayak gitu kan. Ya itu masih terhitungnya normal. Kalau kita melihat hal itu, tapi bukan berarti kita oh itu masih normal ya udah biarin aja. Enggak. Kalau melihat hal itu, kita dekati dia, tanya, atau mungkin dia ternyata merasa kegatelan atau kenapa, atau mungkin ada apa di dalamnya kan kita nggak tahu. Jadi dekati dulu kenapa kayak gitu, ya, ditanya aja dulu, kita pendekatan ya, nggak bisa sih kita langsung ini anak kok sudah mulai bermain sendiri kayak gitu tuh. Bisa kita dekati aja dulu biar tidak menjadi berlanjut, karena ya mungkin naluri dari dalam, mungkin dia juga merasa kok enak, kok geli atau gimana. Nah ini ya gitu, kita dekati dulu. Terus sebagai di rumah juga kayak gitu ya, orang tua jangan apa ya tiba-tiba dia marah atau gimana sama anak, jangan, tapi kita dekati kenapa kok kayak gitu, apa sakit atau gatal atau kenapa, mungkin ada hal-hal yang dia rasakan berbeda dari biasanya. Berarti melalui pendekatan dulu. Nah, kadang anak kan bertanya nih ya Bu ya, entah itu sama orang tuanya atau lewat pendidiknya gitu. Kenapa sih dia itu bisa lahir, terus dari mana dia itu lahir gitu. Dan kalaupun dijelaskan secara detail gitu kan, kadang anak juga balik bertanya lagi, terus kalau selama 9 bulan saya di perut saya itu ngapain gitu. Nah, gimana sih cara orang tua ataupun pendidik sendiri itu menjawab atau menanggapi pertanyaan anak yang seperti itu gitu? Oke. Kadang gini ya, kalau ada anak misal lihat ibu lain atau ibunya temen lagi hamil, terus dia tanya, itu ada apa di dalamnya? Itu ada adik, pasti kan kita jawab kayak gitu. Kenapa adiknya di dalam? Kenapa nggak keluar ya? Ya itu kamu kan dulu juga kayak gitu. Biasanya orang tua akan menjawab seperti itu. Nah ini sebagian, ini juga termasuk dari tahapan pengenalan pendidikan seks ke anak. Bahwa anak juga perlu tahu dia asalnya dari mana, dia 9 bulan di dalam rahim ibu ngapain kayak gitu kan. Mungkin apa ya, kita bisa menjelaskan kepada anak dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi tidak perlu dengan bahasa yang kita ganti. Misal
kita ganti dengan alat kelamin laki-laki dengan bahasa burung kayak gitu biasanya. Karena kalau kita ganti dengan bahasa lain itu anak akan berpikir bahwa burung itu ini bukan yang dia terbang di atas kayak gitu kan. Bilang aja bahwa itu alat kelamin yang laki-laki namanya penis atau gimana gitu. Jelaskan apa adanya dengan bahasa atau dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang di dalam tubuhnya. Tidak perlu kita ganti-ganti bahasa ataupun ya kamu kan dulu di sana main ini ya, nggak perlu. Kita jelaskan bahwa ya kamu dulu karena ada ayah, karena ada ibu, jadi ada adik dulu di dalam perut loh kayak gitu. Adik dulu ngapain di dalam perut? Adik 9 bulan. Adik itu dari kecil loh, dari dulu ya segumpal darah dari segini ya, yang seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jelaskan aja itu. Dan itu nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain dari si anak pastinya. Nah, kalau itu timbul pertanyaan lain, itu berarti dia sudah mulai terkontak untuk apa? Untuk bertanya kembali. Berarti dia fokusnya sudah ada. Kalau dia hanya melengos ataupun tinggal lari ataupun tidak ada kepo dengan hal-hal lain, itu berarti dia sebenarnya hanya ingin tahu yang tidak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya dia ya udah kayak gitu aja, nggak perlu yang lain. Kalau dia sudah ada pertanyaan lagi, itu menandakan anak itu berarti dia sudah mulai terangsang untuk daya ingat atau daya pikirnya udah mulai terangsang. Jadi jelaskan aja apa adanya, bagaimana dia ada di dalam perut selama 9 bulan, atau bisa diceritakan hal-hal yang lucu selama ibunya hamil selama 9 bulan. Dulu ibu pengen ini, terus ataupun dulu adik nendang-nendang loh di dalam perut, main bola atau gimana ya kayak gitu. Dengan bahasa yang sederhana aja, mereka pasti tahu kok. Lalu apakah anak itu juga perlu diajarkan mengenai proses reproduksi Bu? Kalaupun jika iya, kira-kira usia yang tepat itu usia berapa dan bagaimana cara mengajarkannya? Mungkin kalau anak usia dini belum terlalu kita yang sevulgar yang seharusnya enggak. Tapi paling tidak dia tahu asalnya dia itu karena ada dari bapak, dari ibu, maka jadilah dia. Jadi kita hanya perlu menjelaskan karena bapak dan ibu ini bareng, terus nanti jadi adik loh kayak gini. Nanti kalaupun seumpama nih lihat yang lagi hamil lagi, iya itu karena ada bapak ada ibu jadi adik kayak gitu. Jadi mungkin dia akan tanya kok bisa sih jadi adik, gimana caranya kayak gitu, ngapain kok bisa jadi adik. Nah itu kita bisa memberikan jawaban yang sederhana yang semisal iya karena ada bapak sama ibu bareng karena pengen ketemu sama adik gitu. Nggak perlu kita menjelaskan yang lebih detail. Nanti dia akan bertanya kalau ini ketemu sama ini bareng nanti makan apa. Nanti dia mungkin bakal tambah bingung ataupun mumet. Daya tangkapnya nanti belum bisa kayak gitu. Tadi kan sudah dibahas juga mengenai toilet training ya. Nah kira-kira usia berapa anak itu sudah mulai diajarkan untuk toilet training dan cara membiasakan anak untuk terbiasa melakukan toilet training agar sampai dewasa itu bagaimana? Karena kan kalau kita lihat di ibu-ibu zaman sekarang ini selalu bertumpu pada biarin mau di sana biarin, yang penting anaknya diem gitu ya. Padahal tanpa kita sadar itu kan tidak diajarkan toilet training ya. Nah itu gimana sih? Oke. Kalau untuk anak yang baru lahir mungkin sampai dia usia yang udah bisa mulai berdiri atau usia yang sudah mulai merangkak, itu mungkin kita tidak terlalu belum mencanangkan toilet training. Tapi untuk mereka yang sudah memasuki usia mungkin hampir 3 tahun, ini seharusnya dari rumah dia udah bisa mulai di toilet training. Kenapa harus di toilet training? Karena bukan berarti si ibu ini tidak mau simple, karena biasanya kan kalau udah dipakai pampers ya udah simple kayak gitu. Ini akan berlanjut nanti ke usia dewasa kalau dia tidak di toilet training dari awal. Nah, usia yang paling pas kalau menurut saya itu sebelum dia masuk ke usia pendidikan usia dini, sebelum 3 tahun itu dia dari rumah sudah mulai di toilet training.
Dimana kalau kita ajarkan bangun tidur itu pipis dulu, terus mau tidur juga jangan lupa pipis, cuci kaki, cuci muka kayak gitu kan. Nanti kalau dia sudah mulai pengen pipis bisa dibawa ke toilet, disuruh paling tidak dia harus ngobrol komunikasi sama orang tua, udah pengen berasa nih pengen pipis bilang, walaupun itu mungkin awal-awal dia bilang tapi bawahnya udah keluar kayak gitu kan, baru bilang nanti udah ngompol. Nah itu memang agak ribet untuk si ibu atau orang tua, tapi dengan keribetan ini nantinya malah akan berlanjut tidak ribet, karena kalau dia sudah di toilet training dia sudah mandiri. Kalau masih dipakein pampers, mungkin iya dia berani kan, ya udahlah yang penting udah pakai pampers ya. Nah ini kalau tiba-tiba nanti pampersnya enggak dipakein, nah dia udah bisa besek ke sana-sana, karena dia belum bisa mengontrol rasa ya kan, rasa aku ini udah mulai pengen pipis nih ternyata, jadi dia belum tahu kalau itu pengen pipis. Tapi kalau udah di training dia udah tahu, bisa mengontrol rasa pengen pipis, pengen pup, jadi aku udah harus ke belakang atau paling tidak bilang sama ibu dulu, nanti ibu yang ngantar ke belakang. Emang terasa begitu berat untuk seorang ibu kalau toilet training, tapi kalau dibiasakan ketika kita ngajak anak ini pergi tidak pakai pampers, itu sudah mulai oh ya dia udah tahu nih nggak di tempatnya sendiri, berarti kalau pengen pipis bilang ya. Nah dia udah mulai bisa satu mandiri, yang kedua tanggung jawab dengan oh ya aku nggak boleh pipis sembarangan nih kayak gitu. Nah kalau di sekolah itu kan banyak anak ya. Tidak semua anak ini kan sudah diajarkan toilet training dari orang tuanya. Nah kira-kira kalau ada anak yang belum diajarkan toilet training, itu kira-kira di sekolahnya itu gimana tuh? Kalau belum diajarkan di rumah toilet training, berarti di sekolah kita toilet training juga. Toilet training dengan cara mungkin ada anak yang melihat temannya dulu, lihat temannya pengen pipis bilang, nah ini buat pengajaran semua. Teman-teman kalau pengen pipis bilang ya sama ibu kayak gitu. Ini loh contohnya dia mau bilang kayak gini. Ya mungkin tetap ada, masih ada yang di pojokan dia diem aja ternyata bawahnya sudah basah kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa, memang satu resiko yang memang dirasakan oleh para pendidik ini, tapi tidak berarti itu akan selamanya, karena dengan seperti itu dia bisa belajar, oh ternyata aku kalau tulis di sini itu salah, jadi aku harus bilang sama guru dulu, harus ke belakang sama guru, nggak apa-apa. Itu pun tidak langsung ketika di toilet training dia bisa checkbox sendiri kan, harus di training dulu, harus dengan cara dulu, ini caranya nanti dibersihkannya kayak gini ya, nggak sehari 2 hari memang untuk memberikan ini caranya biar bersih kayak gini ya, kamu nanti dilepas celananya, terus ini cekurnya kayak gini nanti dipakai lagi, nggak sehari 2 hari. Tapi ketika dia sudah terbiasa di sekolah seperti ini, saya yakin di rumah pun dia kan terbiasa juga. Kalau di sekolah itu juga apakah diajarkan mengenai kayak rasa malu, kayak misal ketemu lawan jenis aku malu gitu, atau diajarkan menutup aurat, misalnya kalau yang perempuan harus berkerudungnya, kalau yang laki-laki misal ininya harus ditutup ya sampai besar ya, itu apakah diajarkan atau tidak? Dan kalaupun diajarkan, itu cara memulai atau cara mengarahkan ibu pada anak itu seperti apa? Kalau diajarkan atau tidak, kita tetap mengajarkan, karena kita melatih bahwa ini perempuan harus pakai hijab, jadi laki-laki pakainya peci kayak gitu kan, atau pakaiannya kita harus tertutup. Yang laki-laki bolehlah dibuka celananya tapi sampai sini aja ya, nggak boleh. Tapi kalau untuk semama nih, ada yang kadang kan anak udah gerah, kerudungnya tiba-tiba dilepas aja bis ya nggak apa-apa, itu karena mereka berarti udah merasa aku gerah banget sampai dia buka sendiri, nggak apa-apa. Tapi kita selalu ayo dipakai lagi kerudungnya, udah nggak panas kan kayak gitu. Malu loh sama temennya, itu temennya juga udah pakai kerudung semua kayak gitu. Nggak selalu yang jangan dilepas, kita nggak boleh lepas, nggak terlalu yang ekstrem kayak gitu. Kita hanya memberikan yang perempuan itu pakai kerudung tambah cantik loh kayak gitu, nggak yang kita harus pakai kerudung harus menutup, nggak bisa, karena mereka pasti apaan sih kayak gitu pasti kan, nggak bisa. Bahkan ada anak yang
karena dia sudah lulus toilet training, jadi dia kalau diantar sama bu guru malu, karena malu kelihatan kayak gitu, nggak boleh karena dia cowok kan, jadi aku malu kalau kelihatan sama bu guru nanti kelihatan kayak gitu. Berarti itu dia udah mulai lulus toilet training dan udah mulai lulus rasa malunya kayak gitu kan. Yang menanggapi hal tadi, kan juga di PAUD ini diajarkan bagian tubuh mana yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, itu tanggapan anak ketika dikenalkan atau diajarkan seperti itu, maksudnya tanggapan anak itu seperti apa? Kayak misal, kenapa nggak boleh dipegang? Kenapa harus yang boleh lihat itu saya gitu? Apakah ada tanggapan tersendiri dari anak itu? Macam-macam pasti. Ada anak yang cuma diem, bengong. Ada anak yang, loh, emang kenapa nggak boleh gitu? Aku di rumah juga nggak apa-apa dipegang apa sama ibu, sama ayah atau sama kakak gitu. Ini kan privasi setiap kita pasti punya rahasia kayak gitu kan, pasti dibilang kita kan punya rahasia loh, nggak boleh semua orang tahu, bahkan yang boleh tahu hanya kita perkenalkan ada keluarga inti yang mana itu hanya bapak, ibu, kakak atau mungkin kayak gitu. Nggak boleh loh semua orang tahu. Kepada bapak ibu pun kita juga harus punya rasa malu karena ini rahasia, nggak boleh semua orang tahu kayak gitu. Paling nanti guyonannya itu guruannya nggak kayak gitu, ingat ya rahasia kayak gitu, paling seperti itu, nggak terlalu sepaneng bahas ini gitu, nggak. Tapi kalau untuk sekarang ini sampai sejauh ini, respon orang tua ketika tahu bahwa di sekolah itu ada pendidikan seks, itu apakah mendukung atau ada yang ibaratnya, loh pasti masih anak-anak loh, udah ngapain gitu, ngapain udah bahas tentang alat kelamin lah atau istilah. Jadi sebenarnya kalau dulu kan kita kalau ada subtema aku dan diriku itu hanya hal yang biasa, ataupun subtemanya tubuhku, kita hanya memperkenalkan saja. Sebenarnya itu sudah pendidikan seks, tapi tidak terlalu dalam. Sebelum kita mencanangkan pendidikan seks di anak usia dini di sekolah kami, kita adakan dulu sosialisasi kepada orang tua. Jadi biar kita saling komunikasi, saling kolaborasi bareng. Jadi Bu, ibaratnya kayak gini Bu, nanti saya mau mengajarkan sama anak Ibu hal-hal ini. Tolong ya dibantu nanti di rumah juga Ibu bisa mengajarkan ataupun memberikan respon balik kepada anak kita bareng-bareng. Jadi orang tua ini harus tahu apa yang nanti akan kita berikan di sekolah. Jadi nanti ketika di rumah ada anak yang mungkin kalau orang tua yang biasa ataupun mereka pekerja itu kan tidak terlalu bisa mengontrol anak di rumah. Ataupun mungkin kadang-kala mereka lihat anak di rumah, loh kok anak saya bisa jadi kayak gini, Nanti gitu. jadi salah paham. Sebelum itu terjadi, maka kita adakan dulu sosialisasi, kita memberikan gambaran-gambaran kondisi yang saat ini bisa mengancam anak-anak usia dini ini seperti ini, dimana di luaran sana banyak sekali para predator kelamin yang sudah marak karena kalau di luar sana kan jadi dari korban dia bisa jadi pelaku. Jangan sampai anak-anak kita nanti ini awalnya jadi korban dan mereka ketika sudah dewasa mereka akan menjadi pelaku. Kebanyakan kan seperti itu, dari korban menjadi pelaku. Jangan sampai itu terulang kembali ataupun menyambung mata rantai itu. Jadi kita putus dari sekarang dengan adanya pendidikan seks di usia dini ini. Nah, untuk harapan Ibu sendiri nih sebagai pendidik, apa sih kira-kira harapannya untuk orang tua maupun masyarakat lingkungan sekitar mengenai pendidikan seks yang dianggap sebagai hal yang tabu, yang masih sensitif di zaman sekarang ini? Itu harapannya. Harapannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalaupun kita dari sisi pemerintahan sudah turun tangan dengan mengeluarkan undang-undang, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah ada, harapannya kita sebagai pendidik selain melaksanakan tugas, kita juga bersama-sama pengen ngajak nih para orang tua ataupun masyarakat pada umumnya, yuk bareng-bareng kita sebenarnya kita dulu yang harus tahu apa itu pendidikan seks sebelum kita memberikan kepada anak kayak gitu ya. Nah, kalaupun seumpama
dari orang tua atau masyarakat tidak terlalu peduli dengan pendidikan seks anak usia dini, paling tidak mereka bisa memberikan support kepada kami para pendidik supaya kita bisa menjalankan ataupun memberikan pendidikan seks kepada anak usia dini ini dengan baik. Supportnya melalui apa? Ya bisa melalui doa, bisa melalui ketika kita sudah memberikan pendidikan seks yang di sekolah, dilaksanakan di rumah, dan orang tua ini bisa memberikan support dengan, oh ya ini benar yang dikatakan sama ibu guru di sekolah, kamu nggak boleh memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain, ataupun jadi mereka para orang tua ini bisa memberikan support yang hal-hal kecil yang tidak terlalu besar, tapi itu berpengaruh untuk anak ke depannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sex education ini memang sangatlah penting bagi anak, khususnya anak usia dini, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya nanti. Khususnya kita sebagai orang tua dan pendidik juga hendaknya mampu bekerja sama dalam mengenalkan dan mengajarkan pendidikan seks ini pada anak, agar anak juga mengerti mengenai hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal apa saja yang perlu dihindari untuk dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga semua informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dadah!